Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Khairun Nisa, Ibu Hajjah Umi Wasani beserta jajarannya. Hajjah Kuadrat ya. Hajjah Kuadrat ya. Yang semoga beliau beserta, biasanya kalau jadi anggota Bakor Mata kan harus disebut hajah-hajahnya biasanya. Makanya yang semoga beliau beserta jajarannya dan pengurus yang lainnya serta jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya pikir jenengan masih di luar negeri, Bu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Kali ini insyaallah kita akan mencoba sedikit membahas tentang fikih kurban gitu. Fikih kurban. Jadi kurban itu di dalam fikih Islam itu seringkali disebut dengan istilah udhiyah. Kalau di fikih itu di kitab takrib itu masuk dalam bab udhiyah. Udhiyah itu dari kata adha, namanya Idul Adha itu. Adha itu sama dengan duha itu. Makanya disebut dengan Idul Adha karena pelaksanaannya dikerjakan di waktu duha. Jadi waktu sholat Idul Adha itu ya waktu duha itu. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sunnahnya lebih pagi. Kalau Idul Fitri kan sunnahnya lebih siang. Kalau Idul Adha sunnahnya lebih pagi. Supaya ada kesempatan untuk menyembelih dengan segera gitu. Di samping itu memang kalau Idul Fitri kan sunnahnya sebelum sholat Id kita membatalkan puasa dulu ya. Nggak harus makan sih, minum juga nggak apa-apa.
Cuman memang sunnahnya membatalkan puasa dulu. Nah sementara kalau Idul Adha itu sunnahnya malah nggak makan, nggak minum. Sunnahnya itu dari setelah subuh sampai setelah sholat Id. Kalau bangun malam gitu minum juga nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Yang penting subuh. Iya dari subuh ya. Dari subuh itu jadi istilahnya niat puasa, niat mengikuti sunnah Nabi tidak makan dan tidak minum sampai dengan selesai sholat Id. Enggak, betul. Dari subuh. Enggak. Betul. Dari subuh maksudnya. Dari subuh. Sama Idul Fitri juga sama. Dari subuh itu sunnahnya justru kita makan supaya untuk membuktikan bahwa kita udah nggak puasa lagi. Gitu. Nah, jadi itu bedanya ya kesunahan Idul Fitri sama Idul Adha itu. Nah, karena memang waktu sholat Idul Adha itu di waktu duha itu, waktu dimana matahari terbit sepenggalah, begitu cerahnya tapi belum menyengat sinarnya. Nah, terus kemudian waktu penyembelian binatang kurban pun itu startnya ya setelah sholat Idul Adha. Kalau bahasa Al-Qur'annya fasholli li rabbika wanhar. Jadi sholatlah terlebih dahulu, sholat Idul Adha maksudnya, baru kemudian motong. Cuman saya dapat pertanyaan, kemarin ada jamaah saya yang anaknya kan di Jepang. Nah, kadang bisa jadi ada waktu di mana kita sudah Idul Adha sementara mereka masih belum. Pertanyaannya, boleh nggak udah dipotong? Kalau dia kurban di sini ya, boleh nggak binatangnya dipotong di sini sementara di sana masih belum sholat Idul Adha karena lebih dulu sini misalnya? Maka saya jawab boleh, karena yang penting itu bukan soal orangnya sholat atau tidak sholat. Di tempat di mana kambing itu dipotong sudah ditegakkan sholat Idul Adha. Karena kalau harus orangnya sholat dulu, kasihan yang haid. Kan mungkin nggak ada ibu-ibu yang misalnya dia kurban, terus sebentar dia sedang menstruasi, akhirnya kan dia nggak sholat. Terus apa nunggu dia suci untuk bisa? Kan nggak mungkin. Itu satu. Atau ada bapak-bapak yang kurban terus dia sakit nggak sholat id, terus nggak bisa dipotong kurbannya, nggak gitu. Jadi ukurannya bukan orang yang kurban udah sholat atau belum sholat. Ukurannya di tempat itu sudah tegakkan sholat Idul Adha atau belum, itu aja sebenarnya. Jadi walaupun orangnya di Jepang sana misalnya belum sholat Idul Adha, di sini sudah dipotong, sini nggak ada masalah sudah. Nah, terus kemudian ini penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dulu waktu saya masih di Surabaya ya, ada kejadian di mana ketika guru saya khutbah Idul Adha, itu tiba-tiba selesai khutbah itu disediakan kambing gule, sate, sudah siap makan. Kata guru saya, loh ini kok sudah siap semua? Iya Pak Kiai, tadi malam sengaja kita ambil satu kambing, kita potong dulu, terus kita kasih untuk makan. Loh, tidak boleh Pak. Disebut kurban itu kalau selesai sholat Idul Adha. Kalau belum sholat Idul Adha berarti bukan kurban, ya sedekah biasa jadinya. Sedekah biasa. Kecuali ada orang nitip untuk akikah. Ada orang kan kadang nitip akikah itu di musala sekalian. Nah, itu kalau akikah itu dipotong setelah sholat Idul Adha, kalau di fikih sunnah saya sabik itu dapat pahala 2 itu. Pahala akikah plus pahala kurban sekaligus. Itu kalau di fikih sunnah ya. Karena ada kaidah bebas, karena kan punya dua nilai. Nah, di situ ada kaidah gini bunyinya. Likulli waqtin ibadatun wa likulli ibadatin waktun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktunya. Jadi kayak ibu misalnya puasa Arafah hari Kamis, itu diotomatiskan ibu dapat 2 pahala itu, pahala puasa Arafah plus puasa hari Kamis, diotomatiskan itu. Iya, terus puasa Daud, iya bisa, betul. Masya Allah. Nah itu, jadi kalau ada orang yang akikah, dengan ada orang yang nitip akikah boleh dipotong sebelum sholat id. Tapi kalau dipotong setelah sholat id itu dapat dua pahala insya Allah. Itu nitip. Atau ada orang di luar Islam yang nitip. Ya, ini di Masjid As-Sujud itu kemarin pengurusnya nanya ke saya.
Ustadz ini gereja mau nitip kambing untuk disembelih aja, pokoknya buat untuk meramaikan kurban. Iya. Ya saya bilang terima aja, saya bilang selama tidak ada kepentingan-kepentingan yang menekan kaum muslimin, terima saja, tidak apa-apa, saya bilang itu. Kecuali nanti ada menekan kaum muslimin untuk milih tertentu, itu ya beda bab itu. Tapi kalau selama nggak ada itu, terima aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Dan itu boleh dipotong malam hari, besok buat konsumsi panitia, tidak ada masalah itu. Karena itu kan dari orang di luar Islam. Jadi bukan statusnya bukan kurban. Nah, atau latihan kurbannya anak-anak sekolahan itu. Anak sekolahan kan kadang patungan sekian ratus siswa beli sapi satu. Kan itu bukan kurban itu, latihan kurban itu. Nah, itu andekan dipotong sebelum sholat Id itu tidak ada masalah karena memang statusnya bukan kurban, tapi latihan kurban. Walaupun yang lebih baik ya tetap dipotong setelah kurban, setelah sholat Idul Adha. Jadi ini penting untuk diutarakan, bukan apa-apa, karena secara prinsip kurban ini memang ibadah khusus. Makanya aturan mainnya harus ditaati. Karena kalau tidak nanti jadinya sedekah biasa. Memang andekan tidak sah pun ya jadinya sedekah biasa. Cuman kan yang nilainya besar kan yang kurban itu. Yang kalau dalam satu hadis sebutkan tidak ada sedekah yang paling utama di rentang waktu dari tanggal 10 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah itu kecuali kurban itu sedekah yang paling utama. Itu diantaranya. Adapun al-udhiyah menurut syariat atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak berupa, kalau di Al-Quran namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kalau orang Jawa bilang rojokoyo. Rojokoyo itu binatang ternak yang kakinya belah dua gini loh. Sapi dan sejenisnya, kebo termasuk ya. Kuda nggak termasuk karena kuda kakinya satu gini. Nah, terus kemudian kambing dan sejenisnya. Nah, kan kambing itu macam-macam, ada banyak variannya. Kan dan dia belah dua gini kakinya. Maka kelinci tidak termasuk karena kelinci kakinya gini kayak kucing itu. Nah, terus yang terakhir itu yang utama justru itu onta ya. Onta dan aneka jenisnya itu. Pokoknya bahimatul an'am. Itu disembelih setelah sholat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah itu dan tanggal 11, 12, 13 atau hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 13 asar akhir ya, sampai itu. Begitu maghrib sudah nggak bisa lagi, sudah bukan kurban lagi namanya. Nah, muncul pertanyaan dari jamaah kapan hari itu, Ustadz, kalau pembagiannya setelah itu bagaimana? Jadi dipotongnya itu masih di hari tasyrik. Nah, tapi pembagian misalnya di asar terakhir dipotong, pembagiannya baru setelah maghrib, boleh nggak? Tidak ada masalah, yang penting motongnya. Nah, di dalam fikih mazhab Syafi'i sependek yang pernah saya pelajari dan sependek yang saya ingat ini pernyataan Ibnu Abbas. Itu dikatakan kalau orang yang tidak mampu memotong bahimatul an'am, tidak mampu memotong sapi, kambing atau onta dan sejenisnya itu, maka disunahkan atau dianjurkan pada hari-hari itu 10, 11, 12, 13 itu motong apa saja yang dia mampu. Motong apa saja itu maksudnya binatang yang halal dimakan ya. Untuk kucing dipotong ya, ayam. Tapi jangan beli dagingnya, motong. Apa itu kurban? Bukan, itu bukan kurban, syiar kurban pada hari. Jadi ikut mensyiarkan kurban. Mengamalkan hadis Nabi tentang bahwa ini hari makan dan minum itu. Jadi ini adalah hari makan dan minum. Jadi usahakan kalau di hari Id kita tidak mampu, misalnya ada di antara kita yang tidak mampu kurban bahimatul an'am, maka usahakan kurban binatang semampunya. Tapi binatangnya halal ya, saya ulang. Untuk kucing-kucing dipotong loh. Ya, untuk. Yang penting motong. Jangan beli dagingnya. Enggak, gini, enggak harus kita motong sendiri. Orangnya minta suruh motong orangnya enggak apa-apa, tapi motong gitu. Diniati syiar apa? Syiar. Motong orangnya enggak apa-apa, enggak harus yang motong. Jangan beli dagingnya gitu loh kan. Jadi ada aksi motong gitu. Ada mengalirkan darah lah gitu. Nah, itu seperti itu. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i demikian, sependek yang saya ingat Anas radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Terus
kullu ayyami tasyriqi dzabhun rawad Daruqutni wal Baihaqi. Setiap hari tasyrik yaitu waktu menyembelih kurban setiap hari tasyrik ya, itu tanggal 11, 12, 13 itu adalah waktu menyembelih binatang kurban. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Jadi kalau kita kan, saya itu tahun kemarin itu ada yang nawari saya, tapi saya karena sudah kurban jadi saya nggak beli. Biasanya kalau tanggal 10 udah selesai, tanggal 11 itu kan beberapa pedagang kan mau dibawa pulang ke kampung kan yang nggak laku-laku itu. Nah, itu saya dihubungi itu oleh pedagang itu, salah satu pedagang. Ustadz, ini ada kambing, kalau mau kita jual murah nih daripada bawa pulang kampung. Jadi kalau hari Id kemarin harganya misalnya dia pas hari Idnya itu harganya kan masih 3,5 juta. Jadi kalau ini daripada nanti kita bawa pulang kampung, mending saya jual ke Ustadz kalau Ustadz mau, atau siapa yang mau 2 juta. Jadi misalnya gitu. Ya masih mahal ya. Ya wes. Ya. Kalau masih mahal berarti nanti ditawar lagi. Karena gini, pertimbangan mereka daripada dibawa pulang itu. Itu kan saya belum nawar itu. Karena saya nggak mau beli ya saya nggak nawar itu. Itu seperti itu. Jadi kadang ada beberapa pedagang itu yang begitu. Nah, saya kemarin itu ada ditawarkan 4 kambing kemarin itu. Itu andai kan kita cari nunggu waktu murah gitu, silakan aja, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kan kita nyembelih. Iya. Karena gini Bu, sebenarnya ukurannya itu bukan soal murah atau tidak murah, tapi bagus atau tidak bagusnya kambing. Contoh gini, tahun berapa saya lupa itu. Saya pernah beli kambing itu, nyari kambing lah. Beli ya, bukan nyari. Kalau nyari nggak nemu. Beli kambing itu, ketemu kambing jantan, gede, badannya agak panjang. Kalau menurut orang kampung, saya belinya saat itu di kampung di daerah Cabang Bungin sana. Itu Bekasi. Itu katanya kalau kata pedagangnya itu masuk jenis kambing cacat. Cacat maksudnya karena badannya panjang. Bukan cacat jelek, kambing jelek misalnya gitu. Tapi gede bagus, enggak. Kalau di kriteria fikih itu kan yang enggak boleh kan kalau matanya buta 1, apalagi buta 2 ya. Terus kalau ada penyakit yang nyata, yang penyakit yang parah lah misalnya. Terus kemudian yang ketiga, pincangnya itu nyata, pincang parah gitu. Itu baru cacat yang enggak boleh buat sebagai kurban. Ini enggak sempurna dan harganya miring. Kambingnya gede, gemuk gitu, bagus, badannya panjang. Cuman hanya karena dalam pandangan orang-orang kampung ini kambing yang enggak normal gitu. Sehingga dijual murah. Oh cocok ya tuku, saya beli, saya buat kurban itu. Iya, karena mumpung murah dan murahnya enggak murahan karena kambing-kambingnya bagus. Bukan kambing yang cacat atau yang kurus gitu. Jadi yang nggak boleh itu kalau mata buta 1 atau apalagi buta 2-duanya, penyakit parah, pincangnya parah, sama kurus banget itu yang nggak boleh. Kenapa? Iya betul. Itu kriteria yang selagi tidak ada itu tidak ada masalah gitu. Ngaten nggih? Itu seperti itu. Pokoknya nanti aja kalau udah tanggal 11 keliling-kelilingnya siapa tahu ada. Kalau tahun kemarin saya ada yang nawari itu. Ya turun saat itu dari 3,5 juta jadi 2 juta. Insya Allah kalau tawar masih bisa lagi itu insya Allah itu. Iya insya Allah. Karena daripada dibawa pulang kampung ongkos lagi. Iya daripada itu pun. Hukum kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah. Itu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkurban. Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa kurban itu dianjurkan sekali seumur hidup. Jadi kan ada sebagian orang yang memahami bahwa aku udah kurban, bisa kurban lagi. Nah, berarti itu pemahaman yang keliru. Yang betul adalah setiap tahun kurban. Nah, adapun nanti digilir namanya itu udah jadi soal. Nah, ini saya mau terangkan fikihnya Bu ya. Ini saya terangkan fikih dalam fikih madzhab Syafi'i ya. Saya terangkan dulu gini. Saya bicara prinsip dulu Bu ya. Secara prinsip yang dikenai aturan syariat untuk berkurban dengan kadar hukum sunnah muakkadah kalau dalam madzhab Syafi'i ya. Yang mewajibkan itu madzhab Hanafi. Itu orang yang mampu.
Jadi misalnya di keluarga itu, misalnya yang punya duit itu suami. Ya, berarti yang diperintah kurban itu suami. Kalau yang punya duit itu istri, berarti yang diperintah kurban istri. Namanya? Istri, kan yang punya duit istri. Itu kan ibu perhatikan hadisnya ya. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemampuan atau kelapangan rezeki dari tanggal 10 sampai tanggal 31 dia punya kelapangan rezeki, kok tidak mau berkorban, punya kelebihan untuk bisa berkorban kok nggak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Di situ jelas dikatakan orang yang punya kemampuan. Dalam fikih mazhab Syafi'i sependek yang saya pahami, itu yang dikenai terapan syariat perintah berkorban itu bukan kepala keluarga. Kalau yang punya duit istrinya kepala yayasan misalnya. Nah, ini misalnya yang punya duit, jadi yang berkorban ya istri, yang duit istri. Nah, ini tunggu dulu. Kenapa? Kan maksudnya untuk satu keluarga gitu. Dan nanti tunggu dulu ini ya, nanti saya terangkan. Tenang dulu. Kalau yang punya duit anak, ya anak yang kurban. Itu. Jadi itu yang dikenai terapan hukum. Nah, kalau semuanya mampu misalnya, salah satu saja sudah cukup. Kalau mau masing-masing lebih bagus lagi. Karena kategorinya ini kan kategorinya seperti sedekah khusus ini kan. Dimana kalau sedekah itu bal yazdad. Semakin lebih baik. Nah, maka begini, ini rumus ya. Kalau dalam fikih ini saya bicara dalam disiplin fikih mazhab Syafi'i terutama gini. Tadi misalnya yang punya kemampuan misalnya suami, misalnya gitu ya. Nah ini saya cerita kasus saja. Hari Rabu kemarin itu ada ibu-ibu yang ngomong gini. Iya, memang suami yang punya kemampuan, tapi tiap tahun atas sama suami melulu, di kampung atas sama suami. Oh, jadi yang kesohor suami, istri enggak katanya. Ya, ada kecemburuan dalam pengertian yang sekali-kali atas nama saya istrinya itu. Pertanyaannya boleh enggak? Jadi kan pertanyaan boleh enggak gitu? Sesekali atas nama istri. Maka jawabannya begini. Kalau kita yang mampu atas nama kita korban, oke, tidak ada masalah. Memang itu yang diperintah oleh syariat. Tapi kalau kita yang mampu, ingin memampukan orang lain, misalnya oke, tahun ini atas nama mama wes, tidak apa-apa, atas nama istri misalnya gitu ya. Nah, istri si suami ini wajib ngomong ke istri. Tahun ini atas nama kamu ya, Ma ya. Iya Mas. Nah, nanti 1 Dzulhijjah kamu niat loh, sudah masuk hilal Dzulhijjah sudah pasang niat mau kurban. Karena di pertanggal itu kan dia dilarang memotong rambut dan kukunya. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang kena aturan itu kan yang niat. Anggota keluarganya nggak kena aturan, dia nggak niat. Nah, itu harus diomong itu. Jadi nggak boleh kita ini tiba-tiba kurban atas nama siapa itu, atas nama seseorang, sementara kita nggak minta izin sama yang bersangkutan dia mau apa tidak. Jadi harus izin dulu, dia mau apa tidak. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, karena dibutuhkan niatnya dia. Sampai sini, itulah kenapa di dalam fikih mazhab Syafi'i terutama kita nggak bisa kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kecuali dia ada wasiat. Kalau ada wasiat, memang dia udah punya niat untuk kurban. Itu seperti itu. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi tenang, ada yang bolehkan kok. Nanti saya kalau mau dalil yang bolehkan saya kasih. Iya. Iya. Kalau pendapat yang paling kuat sih memang tidak boleh untuk orang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Namun kalau misalnya maaf ya, ini kan kadang soal rasa ya. Kadang sebagian kita itu pengen kurban atas nama sebagian orang yang kita cintai. Dia mau nggak mau nanti ada penjelasannya itu nanti. Ya japri aja lah nanti. Karena pendapat yang mutamat, pendapat yang paling kuat memang itu hanya untuk orang yang masih hidup gitu. Kecuali ada wasiat. Ada wasiat. Ada kapan hari itu seorang anak yang ngeyel pengen atas nama orang tuanya. Terus nanya ke saya, kekeh pengen atas nama orang tuanya. Saya bilang gini. Sebenarnya kalau untuk orang tua itu tidak usah diniatkan untuk orang tua pun, diotomatiskan orang tua itu dapat bagian pahala. Saya bilang, karena kita ini kalau kata-kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita ini hasil usaha orang tua kita. Jadi kalau kita kurban, tidak usah ngomong atas nama orang tua pun itu sudah. Ya, saya bilang gitu, itu satu dulu. Yang kedua,
Atau gini aja wis sambil sampean gini aja. Karena ini kan lagi-lagi soal rasa. Di masa Nabi ini diakomodir, tidak ada masalah. Kurbannya atas nama saya. Semoga pahalanya juga untuk orang tua saya. Ngomong gitu aja. Ya, jadi sampean ngomong ke panitia ini kurban atas nama saya. Semoga pahalanya juga untuk orang tua saya. Nah, itu kan seperti kalau ada sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sowan sama Nabi bilang, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha wa Rasulullah." Ibu saya sudah meninggal dunia, apakah saya bisa sedekah atas nama orang tua saya? Qala na'am, iya, sampai kata Nabi, bisa kata Nabi. Ya, jadi kalau mau begitu ya begitu. Tapi kalau misalnya dia memaksakan, saya bilang ke panitia, kalau beliau memaksakan mau kurban atas nama orang tuanya, tidak apa-apa, terima saja. Saya tunjukkan beberapa pendapat ulama yang membolehkan. Jadi memang ada pendapat ulama yang membolehkan, hanya kalau yang muktamad dalam mazhab Syafi'i memang tidak sampai, tidak diperkenankan. Kecuali tadi ada wasiat, itu sependek yang saya pahami. Ya. Pun lanjut. Nah, atas nama istri, ya tidak apa-apa atas nama istri. Nah, terus ya sudah, karena sudah ada satu yang kurban, entah kepala keluarga yang mampu tadi atau istrinya yang dimampukan oleh suaminya dan dia mau, maka seluruh anggota keluarga itu Bu, itu insya Allah tetap dapat pahala sunnah pada hari itu. Penjelasan fikihnya gini Bu, ini penjelasan fikihnya. Kan secara prinsip pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu kalau bagi yang mampu kan kena ketentuan hukum sunnah muakkadah berkurban. Nah, lawannya sunnah itu apa Bu? Makruh. Makruh itu apa definisinya Bu? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi dan itu ketentuannya satu keluarga satu itu sudah cukup. Maka kalau ada satu keluarga yang sudah berkurban, termasuk tadi saya contohkan tadi itu, maka seluruh anggota keluarga itu pada hari itu bebas makruh. Berarti seluruh keluarga telah meninggalkan makruh pada hari itu. Berarti pada hari itu seluruh anggota keluarga dapat bagian pahala karena telah meninggalkan makruh dan mendapatkan kesunahan kurban. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i namanya sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu yang kurban satu tapi seluruh anggota keluarga gugur dari tuntutan kesunahan pada hari itu dan dapat pahala pada hari itu. Bisa dimengerti ya? Itu namanya sunnah kifayah namanya. Nah, jadi kalau anggota keluarga masing-masing kurban boleh nggak Ustaz? Boleh banget. Pernah saya waktu di Surabaya Bu, ada satu keluarga itu 6 orang. Itu 6 orang 6 kambing. Dia maunya gitu. Saya maunya kurban satu-satu. Itu namanya sunnah ainiyah. Boleh banget. Boleh banget. Jangan ditolak begitu itu. Itu benar boleh banget. Kenapa? Karena namanya sunnah ainiyah namanya. Jadi masing-masing orang mengerjakan sunnah kurban dan itu diperkenankan dalam Islam. Jadi begitu. Nah, secara prinsip dalam Islam itu kalau kita bicara dalam fikih mazhab Syafi'i terutama, kurban itu ada namanya sunnah kifayah tadi, ada sunnah ainiyah. Makanya Nabi ketika motong kurban niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi min Muhammad itu dari Nabi Muhammad itu namanya sunnah ainiyah. Wa ali Muhammad itu sunnah kifayah. Jadi semua keluarga beliau mendapat bagian pahala itu. Tapi tetap atas namanya tetap harus jelas, kambing dikalungi namanya kris tatang, harus jelas. Misalnya atau Umi Wasani misalnya. Atau ya siapa masing-masing lah. Itu tetap satu orangnya itu tetap disebutkan karena itu sunnah ainiyahnya, sunnah kifayahnya nanti dan keluarga itu dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita menggunakan disiplin dalam pemahaman fikih mazhab Syafi'i terutama. Ini pendapat yang pertama ya. Ini didasarkan pada kitab At-Tuhfah jilid 9 halaman 345 dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, jika anggota keluarga berbilang maka kurban adalah sunnah kifayah. Artinya kurban dari salah satu anggota keluarga yang rasyid itu yang memenuhi syarat untuk kurban, yang mampu maksudnya, sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya berdasarkan riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kami menyembelih kurban satu kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak berbilang anggota keluarganya atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarganya, maka menjadi sunnah ainiyah. Jadi satu keluarga
motong satu kambing itu sudah cukup sehingga gugur semua kesunahan tugas kesunah muakadahan pada satu keluarga itu, dan satu keluarga bebas dari makruh pada hari itu sehingga semua dapat bagian pahalanya. Tapi kalau misalnya mau semuanya satu-satu itu lebih baik lagi, namanya sunnah apa? Ainiyah. Itu seperti itu. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Itu, tapi ini enggak populer lah ya, gitu. Kapan kurban menjadi wajib? Oh, ternyata kurban bisa jadi wajib, bisa. Kan hukum asalnya tadi hukumnya kan sunnah muakkadah dalam fikih mazhab Syafi'i, Maliki sama Hambali ya. Itu sunnah muakkadah. Kapan kurban menjadi wajib? Menurut Imam Syafi'i dan menurut jumhur itu mayoritas ulama ya. Kurban itu menjadi wajib karena dua hal. Yang pertama karena dinadarkan. Karena apa? Dinadarkan. Jadi kalau ibu nadar itu jadinya wajib. Dan kalau wajib, ibu tidak berhak memakan bagian dari kurban itu, tidak berhak sama sekali. Tapi ibu bisa ngomong ke panitia, saya karena ini kan kurban nadar Pak, saya nggak ngambil bagian daging kurban saya minta yang sapi itu aja Pak ya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kalau itu. Kan minta jatah dari orang lain kan, sebagai hadiah boleh, tidak apa-apa. Kita berhak minta, kita boleh minta, tidak ada masalah. Tapi jangan minta bagian kita. Karena yang bagian kita itu jenengan apa niatnya sudah nadar. Contoh nadar itu gini, aku wajibkan atasku kurban tahun ini misalnya. Itu maka itu udah nadar namanya itu. Atau aku bernadar kurban tahun ini. Nadar berarti itu. Kalau keinginan gitu. Kalau cuman keinginan saja insyaallah mboten. Gini, pokoknya yang menunjukkan kewajib lah. Semacam janji. Semacam janji. Misalnya gini, saya janji pokoknya tahun ini saya akan kurban. Itu arahnya ke nadar. Tapi kalau gini, kok pengen banget itu, pengen banget kurban tahun ini insyaallah, pengen banget. Itu insyaallah bukan. Berarti ini yang disalahpahamin oleh orang-orang di kampung tuh begitu ya? Kenapa? Misalnya ada orang yang kurban atau dia akekah anaknya, yang akekah dan yang kurban tadi itu nggak boleh makan dagingnya. Di sini disalahpahamin berarti. Iya, kalau dia nadar memang tidak boleh. Tapi kalau dia nggak nadar harusnya Semacam kurban biasa. kurban biasa sunahnya, justru sunahnya kita ngambil bagian. Iya, itu yang salah. Iya, betul. Memang betul ada orang yang salah memahami itu. Nah, karenanya kemudian ibu hati-hati dalam ngomong. Kalau mau aman sih ngomong gini, insya Allah saya mau kurban sunnah pada tahun ini. Nah, kurban sunnah. Kalau mau hati-hati ya ngomong sunnah kurban atau kurban sunnah. Kalau mau hati-hati. Tapi intinya satu lah. Kalau menunjukkan janji atau nadar, ya udah itu wajib berarti. Itu tadi contoh kalimatnya. Pokoknya aku wajibkan atasku kurban tahun ini. Aku bernadar tahun ini aku akan kurban ya. Udah, kalau ada janji gitu berarti itu nadar. Kalau nadar, ya biasanya itu dikaitkan dengan kejadian sih. Pokoknya oleh anakku masuk UTBK, SMPTKIN tahu apa gak ngerti misalnya. Maka nanti aku tak anu misalnya gitu. Nah itu yang model-model begitu itu berarti nadar. Nah, kalau nadar yang kurban tidak boleh memakan bagian dari bagian kurban tersebut. Itu seperti itu. Nah, terus atau yang kedua, menjadi wajib dengan menentukan. Menentukan itu maksudnya gini, jika seorang punya seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban, nunjuk, aku pastikan jadi, atau aku jadikan kambing ini kambing kurban, dia nunjuk ini. Nah, berarti dia wajib kurban dengan kambing itu. Kalau nadar tadi bisa dengan kambing mana saja, tapi kalau dia nunjuk harus dengan kambing karena dia udah janji akan menjadikan kambing itu sebagai kurban. Itu bisa menjadi wajib. Nah, makanya hati-hati omong saomong. Kalau mengarah pada arah yang sifatnya wajib, berarti itu yang kurban tidak berhak menikmati bagian dari daging kurban tersebut. Kanten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Kalau korban misalkan di luar Sumatera misalkan atau kepada orang-orang di tempatnya yang tertentu lagi. Nggih. Kita wajib juga makan dagingnya. Apakah kita Wajib makan daging. Oke, baik. Enggak wajib. Gini deh.
Itu sunnah saja sebenarnya. Kalau misalnya ini lagi-lagi saya jelaskan ya. Ada sebagian orang memahami bahwa kalau kurban itu harus motong sendiri, terus ngelihat pemotongannya dan seterusnya. Sebenarnya itu bukan keharusan. Contoh gini, soal motong. Ini motong ini tetap harus diserahkan kepada ahlinya. Jangan mentang-mentang, maaf ya, beberapa orang dengan dalih karena ingin menegakkan sunnah, terus kemudian dia motong sendiri, bahkan dia bukan ahlinya. Kenapa? Karena kalau bahasanya Nabi kan, idza wushidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggu saja masa kehancurannya. Sehingga pernah saya lihat itu di satu kasus ada salah satu anggota DPR dari partai tertentu, dia korban sapi, dia yang motong sendiri. Itu ketika dia motong, karena memang dia bukan ahlinya, terlepas gini pedangnya, terus dia balikan lagi gini. Nah itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i kan bisa jadi bangkai itu sapinya itu. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu, makanya harus ahlinya satu. Yang kedua, kambing itu kalau yang motong bukan ahlinya bisa perengus itu kambing itu. Itu makanya kalau soal motong, walaupun memang ada kesunahan motong sendiri karena Nabi dulu motong sendiri, tapi tetap kalau Anda bukan ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Itu kesunahan yang lain, menyerahkan sama ahlinya. Yang kedua, dia melihat dipotong itu juga nggak harus. Itu seperti itu. Tapi kalau Anda mau melihat juga nggak apa-apa, karena takutnya pas ngelihat darah pingsan lagi. Nah, termasuk menikmati itu, Bu. Menikmati itu juga tidak harus. Nah, saya itu ada jamaah di Klender itu, kadang kurbannya di Padang sana, karena di sana ada pesantren untuk duafa lah gitu ya. Nah, itu sama ustadznya dikirim dagingnya ke Klender dalam bentuk rendang. Ya. Dan ya saya bisa cerita karena saya sering kebagian gitu. Ya boleh, tidak apa-apa kalau mau gitu boleh, tapi dikirim dalam bentuk rendang. Kalau dikirim dalam bentuk mentah, bisa juga sih kalau dikalengin. Itu seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Pun lanjut. Dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seorang aku mau berkurban dengan kambing ini. Itu bukan nadar atau bukan janji itu cuman pengen gitu aja. Maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan, dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu aku jadikan kambing ini sebagai kurban. Nah, itu udah janji itu. Pokoknya menuju ke arah wajib berarti wajib itu. Pokoknya kalau cuma pengen itu tidak, insyaallah. Jika kurban telah menjadi wajib karena dinadarkan, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil dari daging kurban biarpun sedikit, tak boleh. Dan semua daging kurban harus sebagian, dan diantaranya orang yang menerima daging kurban harus ada orang fakirnya. Kan mustahiknya ada 3. Mustahiknya kurban sama akikah itu sama 3. Hanya kalau akikah tadi dibagi matang sunnahnya, cuman kalau digabung dengan kurban biasanya dibagi mentah, tidak ada masalah juga. Ada 3 mustahiknya, yang kurban itu sendiri sebagai hadiah, dan yang ketiga untuk fuqara masakin. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa'imul ba'isal fakir itu 3. Yang dua ini tidak boleh menjual. Khusus untuk yang fakir boleh menjual. Nah, yang 2 ini, yang kaya, yang kurban sama yang sebagai hadiah itu nggak boleh jual. Yang boleh jual yang dari kalangan fakir atau miskin boleh jual. Karena dia punya hak memiliki. Kalau kita hanya punya hak menikmati kalau yang kurban itu. Nah, jadi kalau maaf ya, kalau sampai yang kurban menjual daging kurbannya, tidak sah kurbannya. Nah, kalau yang diberi hadiah dari kalangan non muslim boleh apa tidak? Orang kafir boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Abdullah bin Umar ketika kurban, beliau pesan sama pembantunya, jangan lupakan tetangga kita yang Yahudi itu, kata beliau. Jadi boleh, jadi andaikan sini kurban, tetangga yang di luar Islam dikasih boleh, tidak ada masalah. Jadi saya ulang ya, yang boleh menjual adalah yang fuqara masakin. Berarti panitia nggak boleh jual, tidak boleh.
kulitnya misalnya tidak boleh panitia. Kenapa? Karena panitia adalah wakil pengkorban. Panitia itu wakil pengkorban. Nah, wakil pengkorban itu tidak boleh menjual. Itu saya prinsip. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kulitnya mau dijual bagaimana? Harus atas seizin mustahik fuqara masakin. Caranya datangkan sebagian perwakilan fuqara masakin, sampaikan saja ini hak panjenengan dan orang-orang yang tidak mampu di sekitar komplek ini. Nah, sekiranya diizinkan kami akan jualkan ini. Ustaz, kalau kayak dulu tapi sekarang sih udah enggak. Jadi kan dari kulit-kulit itu. Oke. Jadi karena kambing, tadi kambingnya dipotong lagi gitu Ustaz. Jadi tapi sekarang udah enggak lagi yang Ya, tukar kambing itu kan sama dengan barter jual beli juga itu. kita enggak bisa dipotong dulu ya. Kita kan dulu kan dipotong dibagi lagi gitu. Jadi enggak ada benar-benar kelebihan. Cuman kalau sekarang sih udah sama sekali sudah lepas. Dilepas semua nih. Bagus. Emang betul serakannya ke fuqara masakin biar mereka terserah mau diapain oleh mereka kan. Misalnya kayak rumah panti asuhan atau apa kan, itu terserah mereka udah. Kan mereka kan mustahik dari kalangan fuqara masakin misalnya. Itu seperti itu. Jadi kalau panitia mau menjualkan, hadirkan perwakilan di fuqara masakin, sampaikan ini milik jenengan dan orang-orang yang tidak mampu sekitar komplek ini. Nah, ini saya izin kalau diperkenankan mau kita jualkan untuk nanti kembali pada fuqara masakin semua. Itu seperti itu. Kalau memang diperkenankan. Kalau fuqara masakin enggak, saya nggak mau, saya ambil aja ini, ambil aja, angkut aja silakan. Itu. Jadi panitia memang jangan kemaruk menjual bagian. Kan kadang kalau kulit kayak gitu kan dari dalam susah gitu. Maksudnya kan kita mau diapain gitu loh Ustaz. Penampungnya jamu. Kalau Paling akan sekarang sih dikasihin. kasih ke fuqara masakin ini. Enggak, yang mau yang kerja. dikasih ke mereka gitu ya. Bukan sebagai upah tapi. Enggak, lepas Ya. ini beda. Kalau tidak sebagai upah sih silakan aja, nggak ada masalah. Gitu. Ya begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut ya. Hukum bergabung dalam satu kurban. Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Karena kambing nggak ada patungan. Akan tapi jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung 7 orang. Artinya 7 orang mengumpulkan uang, kemudian membeli satu unta atau sapi. Dan dari sapi tersebut diniatkan kurban untuk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Ini sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena kapan hari ada yang nanya saya, Nabi pernah patungan nggak Ustaz? Ini dalilnya patungannya. Hadisnya Sahih Muslim ya. An Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naharna kami pernah memotong kurban ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati pada tahun Hudaybiyah al-badanata 1 ekor onta an sab'atin untuk 7 orang. Wal baqarata dan 1 ekor sapi an sab'atin untuk 7 orang. Jadi Nabi dan para sahabat pernah patungan onta, pernah patungan sapi, 1 onta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Kalau di Bulughul Maram ada lagi 1 hadis aukamakol, ingat saya itu 1 onta untuk 10 orang juga ada. Tapi umumnya 7 itulah. Dalam hadis ini hadisnya 7. Jadi boleh patungan itu seperti itu. Kalau anggota keluarga ada 7, motong 1 sapi, berarti mengerjakan sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah. Kalau 7 keluarga patungan berarti sunnah kifayah. Untuk yang patungan sunnah ainiyah, keluarganya kena sunnah kifayah berarti. Itu seperti itu. Tidak usah khawatir kan dapat pahala juga. Dalam hadis kalau ini tadi sunnah kifayah jelas. Jadi yang patungan 7 orang itu sunnah ainiyah, keluarganya kena sunnah kifayah. Itu seperti itu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dalam riwayat yang lain sebutkan An Jabir Abdillah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, hajjajna ma'a Rasulillah, kami berhaji bersama Rasulullah Muhammad SAW, fanaharnal ba'ira an sab'atin, maka kami memotong 1 ekor unta untuk 7 orang, wal baqarata dan 1 ekor sapi an sab'atin untuk 7 orang. Malah ketika haji wada, saya baca dalam fikih sunnah ya, Nabi itu kurban 1 sapi untuk 1 istri.
Ya, satu sapi untuk satu istri. Itu saya baca dalam fikih sunnah, saya sabik itu. Ketika beliau haji wada, beliau kurban itu satu sapi, satu istri. Berarti boleh Ustaz, satu sapi satu orang, boleh, tidak apa-apa. Itu madzhab Maliki nanti itu. Madzhab Maliki itu tidak boleh patungan sapi, tidak boleh. Satu orang satu sapi. Jadi nggak boleh patungan. Itu dalam madzhab Maliki tadi. Dan Nabi pernah mengerjakan itu juga. Beliau pernah mengerjakan itu juga. Dalam madzhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan. Termasuk dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang yang bergabung dalam satu onta. Maka akan tetapi seseorang kalau ingin berkurban yaitu dengan cara 1 orang dengan 1 kambing, atau 1 orang dengan 1 sapi, 1 orang dengan 1 onta. Itu madzhab Maliki tapi. Madzhab Maliki. Nah, di Maroko, di Sudan itu madzhab Maliki kebanyakan itu. Saya ditanya orang lagi, Ustadz lebih utama mana? Kurban sapi atau kurban kambing? Jadi kan ada patungan sapi 3.800.000. Terus harga kambing 3.800.000. Dia bingung nanya ke saya. Pilih mana Ustadz? Kurban sapi, patungan maksudnya, atau kurban kambing? Ini jawaban yang saya pahami ya. Sebagian para ulama itu berdalil kepada hadis tentang keutamaan datang ke sholat Jumat. Barang siapa datang sholat Jumat gelombang pertama itu seolah-olah berkorban onta. Yang gelombang kedua seperti korban sapi. Yang gelombang ketiga seperti korban kambing. Sampai korban telur kan. Nah, itu dipakai dalil juga nanti kalau nggak mampu bahimatul an'am boleh binatang semampunya termasuk terakhir telur itu. Kalau betul-betul nggak, itu demi syiar Bu, karena itu hari makan dan minum itu seingat saya itu pendapat Ibnu Abbas seingat saya itu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau lihat hadis ini kata para ulama, korban yang paling utama itu onta, korban yang paling utama yang kedua adalah sapi, korban yang paling utama yang ketiga adalah kambing. Itu kalau merujuk pada hadis ini. Nah, tapi nanti ada sebagian kawan ustadz itu yang berkata begini, tapi Nabi korbannya itu kambing kibas. Berarti yang paling utama itu kambing domba itu. Ada yang bilang gitu. Ya silakan saja. Cuman kalau lihat dari haji wada jangan salah. Nabi itu 1 istri 1 sapi. Kalau merujuk pada itu berarti ya dalam perdebatan panjang. Yang penting korban lah. Itu seperti itu. Kalau alasannya kan tadi sama-sama 3,8 ya, kambing atau sapi. Nah, tapi kalau kita alasannya itu karena kalau sapi itu lebih banyak dagingnya, jadi lebih bermanfaat. Itu termasuk sebagai alasan. Bagus, iya memang betul di antara pertimbangan memang itu. Di antara pertimbangannya memang itu, di antara pertimbangannya karena lebih banyak manfaat, karena lebih banyak yang menerima. Iya, kalau kambing kan banyak orang juga nggak betul. Betul, memang betul. Tidak salah itu di antara pertimbangannya itu. Di antara pertimbangan. Ya kalau nggak mau daging kambing nanti tahu alamat rumah saya kan? Iya. Pokoknya kalau nggak mau daging kambing tahu alamat rumah saya kan itu. Makan lagi. Ya kalau kambing insya Allah. Tapi kambing itu bikin sakit mah. Lanjut. Begitu juga di dalam mazhab Imam Syafi'i, jika ada orang ingin berkorban dengan 1 onta atau 1 sapi, atau sapi adalah diperkenankan. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i 1 onta atau 1 sapi bisa dijadikan kurban untuk 1 orang atau lebih hingga 7 orang. Contoh ini Bu, itu saya masih ingat betul itu. Ketika itu ketua partai Golkar itu Pak Yusuf Kalla saat itu. Nomor partainya 23. Nah, beliau itu korban sapi sebanyak nomor partainya itu. Itu andaikan Pak Yusuf Kalla, saya 1 sapi saya sendiri, istrinya andaikan boleh nggak apa-apa. Cuman kan begini Bu, kalau kan ada beberapa agniya kita itu memang korban banyak memang itu. Kayak saya punya jamaah itu di Jakarta dia korban, di kampungnya dia korban. Nah, itu akan baik sekali kalau dia mampukan karyawannya tidak mampu, supaya ya diikutkan dalam iya betul.
Tapi tadi syaratnya harus diomong. Kamu saya ikutkan kurban sapi ini ya. Oh iya, nanti niat ya. Pas satu Dzulhijjah nanti niat gitu. Diberitahu begitu. Itu SOP-nya begitu, SOP-nya. Kalau dia nggak mau, nggak bisa dipaksakan. Oh berarti jangan atas sama dia. Oh, emang ada Ustaz? Orang yang nggak mau ada, karena dia nggak mau enggak, nanti aku nggak bisa motong kuku sama rambut. Padahal gini Bu ya, sebenarnya memotong kuku dan rambut itu larangannya tidak sampai berpengaruh pada keabsahan kurban. Jadi seandainya ibu-ibu niat kurban, terus tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan dipotong itu di rentang waktu itu, misalnya ibu motong kuku atau motong rambut, itu tidak berpengaruh pada keabsahan kurban. Cuman memang tidak dapat kesunahan menahan diri dari tidak memotong kuku dan rambut. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kurban tetap sah, insya Allah tetap diterima oleh Allah, insya Allah tetap sah. Kan yang sampai kepada Allah itu bukan darah atau dagingnya, tapi ketakwaan kita. Itu satu dulu ya. Terus kalau ibu baca fikih hadisnya, jangan salah, sebagian para fuqaha itu ada yang memahami yang dimaksud jangan memotong kuku dan rambut itu binatangnya, bukan orangnya. Ibu kalau ibu baca fikih hadisnya ya. Ya yang populer orangnya memang yang populer. Tapi jangan salah, kalau kita bicara fikih hadisnya, itu ada sebagian fuqaha yang berpendapat yang dimaksud itu adalah kuku dan bulu binatangnya. Jadi bukan orangnya, itu seperti itu. Kecuali bagi yang ihram haji. Nah, itu yang kena aturan itu. Ada pendapat itu ada, jangan salah. Walaupun yang populer ya umumnya kita lah, itu kita yang korban itu. Dan andaikan misalnya ibu melakukan motong kuku dan cukur rambut, itu juga nggak masalah. Dalam arti tidak berpengaruh pada keabsahan maksud saya. Ya cuman kehilangan kesunahan itu aja. Ya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak serem-serem banget gitu maksudnya. Karena ada sebenarnya itu, karena saya pernah dengar istilah tadi itulah. Enggak, saya nggak mau dikorban. Anda sama saya korban. Kenapa? Nanti saya nggak bisa motong kuku, nggak bisa motong. Iya. Enggak, seandainya. Iya. Enggak, mungkin karena dia mungkin dia mau pedicure manicure, mau ke salon atau mungkin dia enggak tahu, mungkin aja. Ya saya pernah dengar lah, tapi saya enggak pernah tahu langsung sih, cuman saya pernah dengar itu begitu. Ya mungkin gini pertimbangannya yang dimaksud itu, pertimbangannya dimaksud itu mungkin dia karena ya kan sudah ada anggota keluargaku yang niat, aku nggak usah lah, udah sah sama aku, sah sama dia. Mungkin bisa saja begitu. Saya belum pernah ketemu langsung orangnya sih, cuman katanya ada yang dengar itu, ada yang saya pernah dengar ada yang ngomong kayak gitulah. Tapi yang menurut saya ya sayang banget di atas namakan kok nggak mau kan, guys gitu. Bun, nggih monggo. Nggih monggo. Langsung sambil nanya aja monggo. Nggih. Iki. Ada? Hah? Oh, kirimkan ke Bu Umi nggih. Monggo. Nah, ini ada satu keluarga kan dua-duanya kerja suami istri. Oke. Tapi mereka sepakat tahun ini yang duitnya dari bapak, dari ibu. Tapi yang nama korbannya suami terus. Saya ulang ya. Nah, ini rumus dasar dulu. Siapa yang punya duit itu yang berhak atas namanya. Nah, kalau dia mau pakai atas nama orang lain, harus ngomong kepada orang yang mau dipakai atas nama itu. Jadi misalnya tahun ini jatahnya istri, yang sahih atas nama istri. Itu yang sahih itu. Oh yang punya duit istri kok. Kalau bapak mau atas nama bapak, harus ngomong ke suaminya, Mas, tahun ini kan uangku, kamu atas nama kamu korbannya ya. Iya mah tidak ada masalah. Ya silakan aja. Cuman kan enak banget suaminya terus. Padahal yang mampu kan istrinya. Sebenarnya kalau aturan fikihnya gitu Bu, aturan fikihnya. Kalau hadisnya jelas, mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Barang siapa yang diberi kemampuan untuk berkorban, kalau tidak berkorban, maka jangan dekati tempat salat kami itu. Nah, riwayat itu menegaskan bahwa yang mampu itu yang atas nama. Betul. Jadi yang punya duit itu. Seluruh keluarga. Ya, seluruh keluarga. Ya, seluruh keluarga. Enggak usah khawatir. Seluruh keluarga. Wallah, nggih, monggo.
keluarga. Nah, untuk itu tadi kesunatannya yang potong kuku dan potong rambut apakah Yang niat saja. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, barang siapa yang berniat kurban begitu masuk satu hilal Dzulhijjah, hendaklah dia menahan diri dari memotong kuku dan rambutnya. Itu redaksinya. Jadi barang siapa yang berniat untuk berkurban dan sudah masuk hilal Dzulhijjah, hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kuku dan rambutnya itu okamakal. Atau nggih. kan tadi masalah niat kan yang niat otomatis kan kita ya. Nggih. Nggih. Tapi kan mengatasnamakan yang dari suami kan. Nah, suami kan nggak pakai apa-apa udah cuma kasih. Kalau kita berarti yang niat yang memang merasa mau kurban gitu kan waktu itu ilmunya bahwa mengatasnamakan kepala keluarga urusan keluarga. Secara prinsip yang niat pokoknya. Namanya tapi nama suami. Iya makanya gini saya ulang ya. Kan yang mampu dan yang punya semangat untuk kurban adalah istri. Berarti yang kena hukum sunnah muakkadah bukan suami yang punya duit istri kok. Berarti yang kena sunnah muakkadah adalah istri. Karena dalam ini istri yang mampu. Jadi kurban itu kayak zakat mal gitu loh Bu. Zakat mal itu kalau yang mampu suami, yang zakat ya suami, yang duitnya suami. Tapi kalau yang mampu istri, yang wajib zakat ya istri. Ada contohnya Ustaz? Ada. Beda sama zakatul fitri. Kalau zakatul fitri itu tanggungan suami memang. Sambil contoh ini Bu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu istrinya pintar cari duit. Muzakiyah istrinya itu. Abdullah bin Mas'ud karena beliau termasuk orang yang tidak mampu, beliau tidak wajib zakat. Suatu saat ketika istrinya mau ngeluarin zakat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Cin itu cinta maksudnya. Boya sesekali aku dan anakmu dibagi zakatmu gitu loh, masa orang lain terus gitu. Kata istrinya, emang boleh ya istri ngeluarin zakat mal untuk suaminya? Boleh, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Entar aku tanyakan dulu ke Rasulullah Muhammad SAW. Makin tanyakan kepada Nabi bersabda, "Akamakal, betul Abdullah bin Mas'ud." Nah, jadi yang mampu siapa? Itu yang wajib ngeluarin zakat. Pertanyaan berikutnya, kalau itu uang suami tapi dikuasakan penuh ke istri bagaimana? Ya sudah, istri yang ngurus zakat malnya, nanti yang niat zakatnya suaminya nggak ada masalah. Atau istri memang mewakili suami untuk meniatkan zakat malnya, nggak ada masalah. Jadi secara prinsip kalau kita bicara kurban, siapa yang mampu? Itu dulu ya. Nah, pertanyaan menarik. Tadi kan yang mampu istri. Karena pemahamannya dari kemarin-kemarin itu adalah atas nama kepala keluarga. Untung kepala keluarga itu. Di atas nama. Jadi bagaimana kalau begini? Maka jawabannya adalah siapa yang berniat itu yang kena aturan tidak boleh motong kuku dan jadi kalau selama ini yang niat kepala keluarga misalnya yang niat kurban dan memang atas nama kepala keluarga ya hanya dia yang kena aturan tidak boleh motong kuku dan seterusnya itu. Iya betul. Kerentaknya dan doanya itu ya tapi kan fikih kan nggak ngelihat itu, fikih ngelihatnya atas nama siapa dan iya. Mendingan tadi atas nama iya. Yang niat betul. Karena kalau mengatasnamakan yang seperti yang lain, dia kan nggak terlalu berjuang ya istilahnya. Betul. Beda. Maka aturan bakunya, saya ulang aturan bakunya, siapa yang mampu itulah yang kenai hukum sunnah muakkadah kurban. Itu. Ya, memang betul. Itu memang betul begitu dan itu seperti zakat mal tadi Bu, seperti zakat mal dan ini nggak sama dengan zakatul fitri. Kalau zakatul fitri kan kewajiban kepala rumah tangga untuk mengeluarkan zakatul fitrinya istri dan anak-anaknya. Itu seperti itu. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, terus nggih. Untuk niatnya kita berkurban saja atau disampaikan niat dua, akikah juga atau bagaimana Pak? Yang pertama, yang kedua untuk akikah bukannya 7 hari ya Pak? Terus. Bagi kalau yang saya tahu ya Pak ya, yang saya dapat kalau lewat dari 7 hari
tidak dikatakan akikah. Sampun. Penjelasannya Pak. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau motong sendiri nggak usah dijelaskan ke panitia, kan kalau motong sendiri kan tinggal niat kita aja kan. Tapi kalau ibu ke panitia jelaskan bahwa ini adalah akikoh, tapi mohon dipotong bersamaan dengan hari Id, setelah sholat Id maksudnya. Nah, jadi kalau ibu itu akikoh jangan diniatkan, ibu nggak usah ngomong ini kurban, ibu niatnya satu aja, akikoh aja. Nah, itu diotomatiskan dapat keutamaan kurban, karena siapa yang melakukan udhiyah pemotongan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 setelah sholat Idul Adha terutama ya, maka dia mendapatkan pahala kurban. Itu teorinya di fikih sunnah itu gitu. Karena tadi ada kaidah yang berbunyi likulli waqtin ibadatun wa likulli ibadatin waqtun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa dikerjakan, setiap ibadah ada waktunya. Jadi kalau ibu puasa Arafah di hari Kamis misalnya, ibu otomatis dapat pahala puasa hari Kamis juga. Itu udah diotomatiskan. Ibu salat sunnah qobliyah subuh, ibu baru masuk masjid, gak usah niat tahiyatul masjid, ibu udah diotomatiskan dapat keutamaan tahiyatul masjid. Itu sudah diotomatiskan itu. Jadi ibu cukup niatnya adalah niat akikoh, itu insya Allah ibu akan dapat pahala kurban. Itu dulu ya, satu dulu. Yang kedua, gini. Yang disepakati oleh para ulama memang betul hari ke-7, tidak salah. Itu semua ulama sepakat, akikoh namanya. Lebih dari 7 hari itu ulama berbeda pendapat. Karena di hadis Al-Baihaqi diantaranya 7, 14, 21. Kalau kata Imam Malik yang berkomentar itu 7, 14, 21 itu menunjukkan kelonggaran, kata Imam Malik itu. Berarti orang itu bisa kurban, bisa akikoh kapan saja, kapan dia punya kelonggaran materi. Betul, itu dulu. Nah, makanya gini Bu, ini hadis ini dinilai hasan li ghairi oleh para ulama dan ini dipakai hujah oleh mazhab Syafi'i. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Nah, Nabi itu kalau yang cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berarti Nabi udah usia 50 tahun lebih karena udah di Madinah. Nah, Nabi itu pernah mengakikahi dirinya sendiri. Hadisnya hasan li ghairihi hadisnya. Nah, ini dipakai dalil oleh mazhab Syafi'i. Di antara ibu-ibu misalnya ada yang belum diakikahi dulu oleh orang tuanya. Itu kalau ibu sekarang mau mengakikahi diri sendiri itu boleh kalau pakai dalil tadi itu. Nah, jadi tapi saya harus akui ulama beda pendapat. Jadi kalau ibu tadi bilang ada ustadz bilang itu udah bukan akikah lagi. Betul ada pendapat itu memang. Cuman kalau saya kan karena saya bermadzhab Syafi'i, saya berdalil pada hadis tadi itu, hadisnya hasan li ghairihi itu. Maka itu menjadi sunnah, tetap tidak ada masalah. Kalau ada yang mengatakan hadis itu dhaif Ustaz, kata Ustadz ini. Jawabannya ini Bu ya, hadis itu memang dhaif tapi jalur periwayatnya banyak. Sehingga menjadi hasan li ghairihi hadisnya itu. Itu yang dipakai hujah oleh mazhab Syafi'i yang saya pahami ya Bu ya. Wallahu alam bishawab. Jadi boleh Bu, tidak ada masalah. Kalau ibu nanya saya, nanti kalau ibu nanya Ustaz lain, ada yang mengatakan tidak boleh, saya beritahu aja. Memang ulama beda pendapat. Yang ulama sepakat hari ke-7 itu. Yang selanjutnya itu ada hadis Al-Baihaqi 14:21 itu. Tapi Imam Malik berkomentar dalam hadis itu. Ini menunjukkan keleluasaan sebenarnya. Tidak harus saklek 7, 14, 21. Tapi kapan kita mampu. Ternyata ada hadis juga ditemukan hadisnya Hasan al-Ghairi tadi bahwa Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Berarti kalau yang cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu berarti Nabi udah usia 50 tahun lebih. Itu seperti itu. Nah, kalau ibu nanya, Ustadz, kurban apa akikoh? Kalau harus pilih ya kurban aja. Kalau kan kita udah tua soalnya kan, kurban aja. Kalau harus pilih, kecuali ibu kambingnya punya 2, boleh, tidak apa-apa. Wallahu alam bishawab. Ngoten nggih, kalau harus pilih. Tapi kalau tiba-tiba enggak kok aku pengen akikah ya monggo mawon, silakan aja. Kalau merujuk pada fikih sunnah saya sabik gitu ya. Itu orang yang akikah pada hari kurban itu, hari tasyrik itu dapat pahala kurban juga. Monggo lah silakan dipilih. Yang penting motong lah. Ngoten nggih? Nggih sami-sami. Nggih monggo. Katanya kan kalau beli kambing setelah itu murah. Iya. Oh, itu
Kalau teman saya nawar saya itu beliau siap melayani. Ya, terima bersih, ya. Terima bersih. Ya, jadi tinggal ibu beli sama beliau dipotongin terima bersih. Ya, terima bersih. Kalau teman saya itu di sini di Pondok Sani ini beliau jualan sapi. Loh, nanti saya promosi, kasihan Azwada jualan juga. Enggak, biasanya itu kalau beliau nggak habis, beliau nawar ke saya. Cuman tahun kemarin karena saya sudah kurban, jadi saya nggak. Ya nantilah kalau ibu mau cari informasi, tanya-nanya saya, nanti siapa tahu beliau kemarin sisa 4 kambingnya itu, sisa 4 dijual 2 juta. Kalau beliau melayani penyembelihan sampai rumah bersih, ya tinggal bersih utuh atau sudah dipotong-potong, ya. Cuman nanti kena biaya beli plastiknya itu aja sama, ya paling 350.000 ya kalau nggak salah kambing itu biaya operasional bersih pokoknya. Ya, nggih. Beberapa tahun yang lalu saya itu kan pulang ke Palembang. Nggih. Pas belum 3 hari sebelum Lebaran Haji, kan suami saya beli kambing 2 buat beli 1, saya 1. Nggih. Kan berarti udah niat dong. Nggih. Nah, di hari itu yang menjelang Idul Adha itu saya gini Bang, ya boleh nggak kambing ini dikasih ke kakak saya untuk kurban. Nah, itu kan berarti dari awal dia belum niat. Namun kakak jenengan masih hidup. Sih, Udah ditelepon, ini atas sama-sama kurbannya gitu. karena mau bikin kejutan tadi Pak Ustaz. Oh. Kan niat tadinya kan saya yang sama suami saya kan dikasih saya. Terus suami saya 1, saya 1. Terus saya di beberapa hari kemudian saya bilang, boleh nggak kambing ini saya kasih ke kakak saya supaya dia kurban gitu. Dia bilang kan boleh. Berarti saya kan nggak jadi. Iya. Terus kakak saya nggak punya niat dari awal bagaimana? Ya itu tadi masalahnya, harus niat. Iya. Jadi yang niat, yang gini saya ulang ya, yang niat harus yang kurban atas nama itu, bukan yang mengorbankan. Dalam hal ini, kalau ibu niat atas nama kakak ibu, maaf ya, kalau dalam fikih madzhab Syafi'i tadi nggak sah. Jadi nggak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai sedekah. Tapi tidak sah sebagai kurban. Yang sah itu kalau yang kurban itu yang niat. Makanya saya ulang tadi, pendapat yang paling kuat dalam fikih madzhab Syafi'i terutama itu adalah harus yang di atas namakan itu yang berniat. Karena dia yang akan atas nama dia kurban itu nanti. Berarti yang kurban itu saya yang dapat, kakak saya nggak dapat karena pahalanya. Iya, karena ibu sudah tidak atas nama ibu, atas nama kakak ibu, sementara kakak ibu tidak berniat, ya jadinya sedekah biasa aja, motong biasa. Ya yang lalu biar berlalu, kedepannya jangan begitu lagi. Oke. Tapi jenengan sudah dapat sunnah kifayah kan, suami tetap kurban kan, jenengan tetap dapat keutamaan kurban itu. Tapi kakak ibu karena tidak niat, sementara itu diniatkan atas sama kakak ibu, itu ya jadi masalah. Nanti 3 hari sebelum Lebaran saya bilang gini, Pak Ibu, ini saya kasih kambing kurban. Jadi mulai hari ini jangan potong buku, jangan potong ini. Oh ya kalau sudah diomongin begitu, saya kira kurban sah itu. Ya, dan beliau nggak nolak kan? Ya udah. Apa? Apa? Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Yang penting sudah niat sebelumnya. Kalau itu nggak apa-apa kalau itu. Sudah itu namanya sudah ibu omongin berarti. Ya, selama tidak ada penolakan berarti sah, tidak ada masalah. Sudah asar nggih? Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.